Anda masih menyaksikan Sport Update bersama saya, Verta Arlinsa. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi dari cabang olahraga lainnya. Ini dia rangkumannya untuk Anda. Partai final perebutan juara ketiga yang mempertemukan Bin Samator kontra Berlian Bank Jateng berlangsung pada Minggu 13 November kemarin di Gor Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur. Dalam pertandingan tersebut, Bin Samator sukses meraih kemenangan atas Berlian Bank Jateng dengan 3 set langsung. Pada set pertama, tim yang dipimpin Rifan Nur Mulki itu berhasil meraih kemenangan atas Berlian Bank Jateng dengan skor 25-21. Kemudian pada set kedua, Bin Samator berhasil unggul dengan skor 25-20. Serta di set terakhir, Berlian Bank Jateng harus menerima pahitnya kekalahan dari Bin Samator dengan perolehan skor 25-22. Atas kemenangan tersebut, Bin Samator memastikan diri berada di posisi ketiga pada akhir ajang gelaran Livoli 2022 Divisi Utama. Tim bola voli putra Indomaret berhasil merebut gelar juara Livoli 2022 Divisi Utama. Mereka mengalahkan STIN Pasundan dengan skor 3-2 dengan perolehan poin 25-18, 16-25, 25-23, 21-25, dan 16-14 dalam laga final kemarin. Kemenangan tersebut menjadi kado terindah bagi Indomaret yang telah menantikan gelar juara Livoli Divisi Utama sejak kemenangan perdana pada 14 tahun yang lalu. Sedangkan STN Pasundan harus menunda ambisi kemenangan perdananya. Indomaret yang bertekad memutus penantian panjang selama 14 tahun, bermain intens sejak set pertama. Namun Pasundan pun mengincar gelar Livoli Divisi Utama perdana mereka tahun ini. Setelah pertarungan sengit, Indomaret pun sukses mengamankan set pertama dengan skor 25-18. Permainan berubah di set kedua dengan Pasundan yang bermain lebih dominan dan sukses menyamakan kedudukan. Dalam kondisi imbang 1-1, serangan terus dilancarkan oleh kedua tim untuk merebut keunggulan di set ketiga. Beberapa kali Pasundan Bandung berada di bawah tekanan Indomaret yang terbukti dengan keunggulan 25-23 di akhir set ketiga untuk wakil Jawa Timur tersebut. Intensitas persaingan di set keempat meningkat tajam karena Indomaret ingin menutup laga dengan kemenangan, sementara Pasundan menginginkan poin untuk memperpanjang asa juara. Pasundan lebih dulu unggul dari Indomaret bahkan hingga jarak 5 poin di awal set keempat. Indomaret mencoba beberapa kali memperkecil jarak, namun Pasundan yang bermain lebih rapi sukses mempertahankan keunggulan dan menutup set keempat dengan skor 25-21. Kedudukan 2 sama membuat pertandingan berlanjut ke set kelima untuk menentukan siapa juara Livoli 2022 Divisi Utama kategori putra. Kedua tim bermain sangat solid dan menunjukkan level pertandingan yang sangat ketat di set kelima. Setelah pertarungan ketat, Indomaret akhirnya menuntaskan set kelima dengan skor 16-14. Indomaret akhirnya merebut kembali gelar juara Livoli Divisi Utama setelah kemenangan terakhir di tahun 2008. Formula One GP Brazil berlangsung di sirkuit Interlagos, Sao Paulo pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dua pembalap Mercedes berjaya di GP kali ini, di mana George Russell meraih titel pemenang balapan, kemudian Lewis Hamilton berhasil finish kedua, dan Carlos Sainz Jr. dari tim Ferrari menduduki posisi ketiga. Max Verstappen gagal berdiri di podium kali ini. Balapan F1 GP Brazil berlangsung sebanyak 71 lap. Russell mengawali balapan dengan start dari urutan terdepan, Hamilton kedua dan Verstappen ketiga. Sepanjang balapan terjadi beberapa insiden, Daniel Ricciardo dan Kevin Magnussen terlibat tabrakan di lap pertama, hingga keduanya tak bisa melanjutkan perjuangannya di F1 GP Brazil kali ini. Kemudian di lap ke-7, Lewis Hamilton dan Max Verstappen sempat terlibat kontak di tikungan kedua. Sang pembalap Inggris sempat turun ke posisi 8, sementara Verstappen harus masuk pit untuk mengganti sayap. Lap demi lap berlalu, Hamilton sempat memimpin laju balapan GP Brasil di lap 26. Namun 5 lap berselang, Hamilton turun ke posisi keempat dan kolega sekaligus rekan setimnya di Mercedes, George Russell, memimpin sementara.
Memasuki lap 40-an, Hamilton sudah berada di posisi ketiga. Ia berusaha keras untuk menyusul Perez di depannya, sedangkan Russell berada di posisi pertama dengan nyaman. Hamilton baru berhasil menyusul sang pebalap Meksiko dari tim Red Bull di awal lap ke-45. Di sisi lain, rekan setim Perez Verstappen masih tertahan di posisi ke-10. Balapan F1 GP Brasil ini memang kurang baik bagi dua Ferrari. Pada lap ke-46, Sainz masih berada di posisi keempat dan Charles Leclerc tertahan di posisi ke-14. Pada lap ke-52, mobil Lando Norris dari tim McLaren mogok. Virtual safety car pun diaktifkan. Momennya bertepatan dengan sejumlah pembalap yang mulai kembali mengganti ban. Tak lama kemudian, safety car memasuki trek balapan. Sesi safety car pun selesai saat memasuki lap ke-60. Balapan kembali dimulai dan beberapa perubahan posisi terjadi. Pada akhirnya Russell finish terdepan di F1 GP Brasil 2022. Hamilton mengisi podium kedua dan Sainz mengisi podium ketiga. Verstappen harus puas finish di posisi ke-6 untuk balapan kali ini. Veda Ega Pratama sukses mengharumkan nama Indonesia di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, NTB pada Minggu 13 November 2022. Veda berhasil memenangkan race kedua Idemitsu Asia Talent Cup 2022. Veda start di pole position dan berhasil mempertahankan posisinya hingga finish dalam balapan yang berlangsung selama 16 lap ini. Sepanjang balapan, pembalap berusia 13 tahun ini mendapat perlawanan sengit dari pembalap Malaysia, Hakim Danish. Namun ia gagal merebut posisi pertama dari Veda. Danish pada akhirnya naik ke podium kedua dan posisi ketiga diraih Shinya Ezawa dari Jepang. Sementara itu, dua pembalap Indonesia lainnya, Reikat Yusuf Fadilah dan Aan Riswanto, masing-masing finish di urutan 4 dan 6. Ini adalah kemenangan kedua Veda setelah memenangkan race pertama IATC di sirkuit Mandalika pada Sabtu. Tambahan 25 poin membuat pembalap cilik asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini naik ke peringkat ketiga klasemen akhir. Sementara Hakim Danish memastikan diri menjadi juara IATC 2022. Pesta sepak bola dunia FIFA World Cup Qatar 2022 sebentar lagi dimulai. Tonton 64 pertandingan termasuk 8 pertandingan eksklusif dengan berlangganan mulai dari Rp59.000 saja. Tunggu apa lagi, langganan video sekarang juga. Setelah ini Sport Update masih akan berlanjut dengan informasi dari sepak bola internasional. Tetaplah di Sport Update.